Nah, ini ada pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Pesan ini sudah saya persiapkan dari rumah. Saya seorang mahasiswa asal kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ini pernah jadi ibu kota negara. Iya. Mungkin sebagian berpikir ibu kota itu cuma Jakarta. Ternyata ibu kota pernah pindah di Bukit Tinggi. Dan nanti akan pindah kemana? Ke Kalimantan. Wallahu alam. Asal kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang sekarang sedang kuliah S2 di Surabaya. Mohon nasihatnya Pak Ustadz agar saya selalu istiqomah dalam belajar. Selama ini saya sering lalai dalam belajar dan beribadah karena penggunaan media sosial. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara medsos, alatnya itu apa sih? Ini handphone kita ya. Kita yang punya handphone apa handphone yang punya kita? Kalau kita pemilik handphone, kita akan bebas mau bawa atau mau buang handphone. Antum pemilik, antum mau tinggal di kamar, antum tinggal. Antum mau matikan, antum bisa matikan. Kartunya mau antum buang bisa nggak? Bisa. Tapi kita dikuasai oleh handphone. Bukan kita pemilik handphone, tapi handphone itu yang memiliki kita. Dia benda jamaah, tapi dia memiliki kekuatan magnet yang memanggil kita. Mas, ayolah mas, masa ada dibuka mas? Antum lihat, astagfirullah. Kita itu dikuasai nama handphone jamaah. Maka kalau dikatakan antum sekarang, antum bisa nggak punya handphone, bisa nggak jamaah? Bisa. Kalau kita bicara terus terang, anak kemarin sudah ngomong, anak kayaknya mau beli handphone satu lagi, handphone yang hanya bisa buat telepon sama SMS. Soalnya kadang-kala orang berpikir takut ada telepon penting Pak Ustaz. Seperti itu selalu alasannya. Akhirnya dia selalu on, mati charger, mati lagi power bank, apa semuanya jemaah. Dia lakukan supaya handphonenya hidup walaupun dia mati. Dia nggak urusan jemaah. Maka nasihat ana, antum bikin perjanjian dengan handphone antum. Sama-sama tanda tangan. Pokoknya ana ketemu antum habis asar. Katakan, tulis ana ketemu handphone habis asar sampai sebelum maghrib. Sudah. Antum atur. Dan betul. Usahakan kita konsisten dengan janji kita. Kemudian kalau dikatakan enggak Ustaz, ana lihat kajian Ustaz ini. Subhanallah jemaah. Kata teman-teman yang pegang YouTube ana, Ustaz, orang yang nonton itu mungkin cuma 5 menit, 3 menit. Gak lama mereka nonton. Tapi kalau nonton film sampai selesai. Kalau nonton kajian dicepetin. Selesai. Itu yang pertama. Jadi usahakan antum atur diri antum dengan handphone, dengan medsos. Kemudian yang kedua, ingat dengan amanah. Amanah antum belajar. Orang tua antum berpikir antum belajar beneran di sini. Ini buat anak-anak yang kuliah. Kalau kiranya antum kuliah tidak menghasilkan apa-apa, berhenti kuliah. Jadi kalau dikatakan Ustaz, ana belajar nggak belajar Ustaz, ahsan kerja. Daripada ngerepotin orang tua tiap bulan harus kirim fulus buat antum, sedangkan antum bermain-main di sini. Maka antum bilang orang tua, Abah Umi nggak usah kirim lagi fulus, ana yang tiap bulan kirim fulus. Bu, nak kamu belum lulus? Enggak, saya berhenti sudah. Artinya kerja sudah. Daripada memang ada orang nggak serius kuliah jamaah. Antum pikir semua yang kuliah itu serius? Berapa persen sih yang serius?
Mana yang kuliah? Antum lagi kuliah? Teman antum yang serius belajar berapa sekelas itu? Sekelas berapa antum? Berapa teman? Berapa? 120? 20. Yang serius berapa belajar? Yang nggak pacaran, yang nggak sama cewek gitu, yang memang benar-benar belajar gitu. Berapa orang? Berapa persen? 6. Oh, antum yang tanya, Masya Allah. Kayaknya serius antum belajar ya. Insya Allah. Insya Allah lah. Kayaknya nggak banyak yang serius. Antum termasuk yang nggak serius kan? Berusaha serius ya jamaah. Kita doakan semoga saudara kita ini mudah-mudahan bisa serius, pulang bermanfaat buat bangsa dan negerinya jamaah. Maka sebenarnya kita bisa ngontrol diri kita. Antum kapan antum bisa mengatakan anak ketemu handphone jam sekian sampai jam sekian, sisanya tinggalkan. Dan sering-sering ke perpustakaan. Anak nasihat anak buat mahasiswa, perpustakaan sekarang itu sepi jamaah. Zaman anak waktu kita ke perpustakaan itu masih harus apa? Yang pakai kartu itu nyari lama, kadang-kadang nggak dapat jemaah. Sekarang orang nggak lagi datang karena semua informasi bisa didapat dari handphone. Tapi datang ke perpustakaan, cari teman-teman yang baik. Semoga dengan cara seperti itu antum bisa memanfaatkan waktu dan jangan pernah berhenti berdoa. Dalam sehari coba doa kita 2 jam isinya doa. Khususkan 2 jam doa. Minta antum beli buku doa, antum minta semua yang ditulis di sana. Khususnya doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya tidak sholat Jumat 1 kali? Karena anak bekerja di tempat toko yang mempunyai 3 karyawan yang setiap minggu pasti bergantian untuk salah satunya menjaga toko. Karena toko retailnya tidak boleh kosong karyawannya, harus ada 1 orang yang pelayan standby. Jamaah, inilah kecintaan kepada dunia. Padahal Allah mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, segera kalian menuju zikrullah dan tinggalkan perniagaan. Allah sebutkan perniagaan. Makanya sekarang jadi masalah. Terkadang kala tokonya ini yang punya non muslim atau muslim cinta dunia. Dia berpikir kalau tutup berapa keuntungan yang hilang. Maka antum harus ngomong sama bosnya, bos jangan takut, rizki Allah. Antum loh bener. Katakan kalau kami ini taat, masuk ke masjid, sholat Jumat, insya Allah rizki bos akan semakin lancar. Tapi kalau kita nggak taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, sholat Jumat ditinggalkan karena untuk menjaga perdagangan, menjaga perniagaan, maka yang ada Allah akan benci sama kita dan Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada kita. Maka nasihat anak antum perlu komunikasi yang baik. Tutup tokonya. Sekali lagi jamaah, banyak di antara kita yang diperbudak oleh dunianya. Dia yang punya toko. Antum kalau punya toko bisa nggak antum tutup? Antum liburan kemana? Bisa. Dulu ada seorang jamaah, ini cerita seorang yang nggak bisa datang kajian karena dia pelayan di toko. Setiap ada kajian, ya Allah Ustadz, ana nggak bisa datang Ustadz, doakan Ustadz ya supaya ana punya usaha sendiri jadi bisa datang kajian, insya Allah. Sampai tuh orang ceritanya punya toko sendiri, punya usaha sendiri, nggak datang kajian. Kenapa? Alhamdulillah Ustadz sekarang bisa streaming Mbak Ustadz. Jadi jaga toko sama streaming ya Mak. Dia baru tahu bosnya dia dulu kayak dia, sekarang dia jadi seperti itu jamaah. Barakallahu fikum. Izin Ustaz, apa bedanya firman Allah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dengan firman Allah sayaj'alullah ba'da usrin yusra? Sebenarnya tidak terlalu berbeda. Allah akan menjadikan setelah
kesulitan itu kemudahan. Tapi di surat Asy-Syarah Allah ingin menyebutkan bahwa kemudahan itu sedang bersama kesulitan. Walaupun datangnya sesudahnya, tapi dia itu jalan bareng sebenarnya jemaah. Kalau antum sedang kesulitan, di mana kemudahan? Di belakangnya kesulitan atau bersama? Bersama kesulitan. Dan kita nggak tahu, biasanya memang kemudahan itu baru datang ketika antum sampai jalan buntu. Allah kasih. Yang penting jangan putus asa dan jangan suudzon sama Allah Jalla Jalaluh. Astagfirullahaladzim. Tolong saran untuk saya Ustaz. Saya sudah berusaha sabar bagaimana menghadapi ibu yang masih suka berzina. Padahal sudah sering saya ajak ke majelis taklim, sudah mengenal sunnah dan mengetahui kalau itu adalah dosa besar. Wallahi jamaah, PR kita itu banyak. Kalau kita melihat negeri kita, dulu kita sering mendengar Indonesia itu darurat narkoba. Tahun 2013 Indonesia itu sudah darurat zina. Hasil riset Menteri Kesehatan bersama Komite Perlindungan Anak tahun 2013 itu 62,7% remaja itu pernah melakukan perzinaan. Itu 6 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Sisa berapa yang belum berzina? Sisa berapa? 37,8. Siap. Itu mau dibikin berzina dengan caranya milkul yamin, Abdul Aziz. Untuk melihat, dia membuat konsep di mana ya yang baik-baik ini yang nggak mau berzina, ya bisa berzina tapi nggak dosa. Karena pada dasarnya semua orang memiliki kecondongan kepada perempuan, semuanya. Kecuali yang nggak waras. Iya, yang nggak waras muncul laki suka sama laki. Maka kalau dengar seperti ini jamaah, tugas anak ini jangan berhenti sholat malam. Doa minta sama Allah SWT. Itu ibu antum. Kalau ibu antum seorang janda, maka sampaikan kepada ibu untuk menikah. Perempuan berzina karena 2 hal. Kalau bukan karena harta, karena nafsu dia. Ada yang berzina karena memang mencari uang. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan kita tahu dosa zina ini dosa yang paling menjijikkan hukumannya di dunia. Dan kita doakan semoga orang ini mendapatkan hidayah dan anaknya jangan putus asa. Jangan putus asa untuk mendakwain orang tuanya. Duduk bersama orang tuanya, bicara tentang keimanan sama orang tuanya. Bukakan tafsir surat At-Takwir, surat Al-Insyiqaq, surat Al-Infitar. 3 surat tuh yang menggambarkan tentang bagaimana kiamat. Tunjukkan kepada ibu bahwa semua kenikmatan ini nggak ada artinya ya. Maka harus sabar anak ini. Menumbuhkan keimanan di diri ibunya. Yang menyebabkan orang itu mampu meninggalkan dosa apa? Iman. Ketika imannya sedang down, semua dosa dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kadang kita kurang yakin akan pertolongan Allah karena merasa banyak dosa. Jadi takut tidak ditolong. Apakah perasaan seperti ini dibenarkan? Begini jemaah. Ada makhluk, ada khaliq. Ada hamba, ada Allah sebagai pencipta.
Kita harus senantiasa berbaik sangka sama Allah. Kalau Allah tidak pernah ingkar janji, kalau Allah senantiasa menepati janjinya, kalau Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, tapi kita harus senantiasa suudzon sama diri kita. Artinya kita buruk sangka bukan sama Allah. Allah tuh Maha baik, cuma ana memang nggak pantas sih tolong ya Allah, tapi aku minta pertolonganmu ya Allah. Maka ini harus ada pada diri kita. Jangan sampai antum mengatakan ana ini sudah baik, tapi Allah nggak nolong-nolong ana. Itu orang yang GR seperti itu. Allah berjanji, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusi buat dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama ini kita jamaah mencari solusi dari arah yang kita sangka. Oh, mungkin di sini ada solusi, mungkin di sini ada solusi. Nabi Musa alaihissalam, di mana ada solusi? Di Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia laksanakan perintah Allah sampai pantai nggak ada urusan buat dia. Dia sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak kepikir orang dari mana solusi akan datang. Allah azza wa jalla. Rizki dari sana akan datang. Maka berusahalah untuk mencari rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau bicara gaji, antum capek mikiri gaji. Kenapa? Sudah tahu pengeluarannya jelas. Ya Allah, utang sekian, kredit sekian, tinggal 300.000. Ya Allah, astagfirullah. Jelas antum. Tapi Allah bisa kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka antum husnudzon sama Allah dan buruk sangka sama diri antum. Apakah sama berdialog dengan berdebat? Apakah kita harus meninggalkan dialog meskipun kita benar menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Apakah sama berdebat dengan dialog? Mungkin mirip. Tapi berdebat biasanya berbantah-bantahan. Tapi kalau dialog kadang-kadang kita cuma kasih tahu gini-gini selesai sudah. Makanya kalau kita mau ngomong sama orang, kita lihat orang itu. Orang ini sedang mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Ketika antum lihat dia mencari pembenaran, antum nggak usah dialog sama dia. Kalau dia memang enggak, anak kepingin tahu. Kalau gini kan enak kita ngobrolnya. Dia punya pertanyaan lagi kita jawab kepada dia. Tapi kalau dia mencari pembenaran, ya nggak bisa kita melanjutkan dialog dengan dia. Dan dialog ini atau berdebat sendiri jamaah termasuk salah satu sarana berdakwah. Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah engkau dengan mereka dengan cara yang paling baik. Karena biasanya dialog ini bikin orang marah. Maka tolong caranya yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bolehkah saya hanya bersedekah kepada orang tua dan kakak saya saja tanpa bersedekah kepada orang lain? Karena kondisi keuangan orang tua dan kakak saya sedang kurang, sedangkan gaji saya hanya cukup untuk diri sendiri, membantu orang tua dan kakak saya saja. Subhanallah jemaah. Berarti ada yang mungkin salah faham tentang menginfakkan harta di jalan Allah. Di masa Rasul SAW ada yang bertanya kepada Nabi. Kira-kira mungkin seperti ini pertanyaannya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa dan kepada siapa mereka berinfak. Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta, yang paling pantas mendapatkannya adalah kedua orang tua dan kerabat. Allah mulai dengan kedua orang tua, kemudian kerabat kita, kemudian fakir, miskin, yatim, yang lainnya nantinya. Tapi yang pertama adalah orang tua kita dan kerabat kita. Kalau ternyata uang antum nggak cukup buat yang lainnya, alhamdulillah, sudah antum membantu orang tua dan kerabat.
Dan jangan sampai antum membantu yang lainnya, bangun masjid, ya, sumbang sana, antum punya saudara rumahnya reot. Antum punya keluarga susah makan. Kenapa orang berat menyumbang keluarga, jemaah? Kalau nyumbang orang lain biasanya banyak yang tahu. Tapi kalau antum kasih orang tua antum, siapa yang tahu? Biasanya itu akan membantu kita lebih ikhlas. Barakallahu fikum. Nah, ini ada dua pertanyaan. Yang satu kira-kira tadi sudah dijawab. Yang kedua, apakah konfirmasi kepada panitia pembangunan masjid setelah transfer sumbangan bukan bagian dari riya? Berlawanan dengan pemahaman tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Jamaah, sodakoh itu ada dua macam. Sodakoh terang-terangan, sodakoh sembunyi-sembunyi. Allah mengatakan, in tubdus sodakati fani'immahi. Kalau kalian sodakoh terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, kemudian kalian berikan kepada orang-orang yang memerlukan, maka itu lebih baik buat kalian. Jadi sedekah terang-terangan bukan ria. Ria itu adalah keinginan di hati, ingin dipuji, ingin disanjung, itu ria. Jadi kalau antum konfirmasi, kembali kepada niat antum. Ketika antum konfirmasi, mas saya sudah transfer mas 100 juta. Nama saya Fulan, saya tetangga masjid tuh mas. Oh iya, antum ini yang bermasalah. Ada apa antum kasih tahu dia kalau antum tetangga masjid? Antum kan mau konfirmasi kalau duitnya sudah dikirim, tolong dicek. Dia kan nggak kenal sama antum. Sudah cukup. Jadi konfirmasi bukan termasuk dari riya, jemaah. Bahkan antum sedekah terang-terang pun nggak harus ria. Mamanya sekarang lagi ada kotak amal mamanya. Antum mau sedekah, ya Allah kelihatan orang tuh nggak jadilah. Antum nggak sedekah, yang lainnya sedekah gitu loh. Barakallahu fikum. Nah, saya ingin menanyakan mengapa Nabi Harun yang diminta Nabi Musa untuk mendampinginya dan Allah pun menyetujuinya, dan bagaimana Nabi Harun lolos dari pembunuhan Fir'aun sewaktu bayi-bayi. Mohon penjelasan Ustaz, karena sedikit sekali riwayat tentang Nabi Harun alaihissalam. Sahih jemaah. Ini pertanyaan yang bagus sekali, karena kok bisa Nabi Musa harus seperti itu selamat, sedangkan Nabi Harun kakaknya Nabi Musa hidup tanpa ada masalah. Setelah Fir'aun memberlakukan pembunuhan bayi laki-laki yang lahir, itu pejabat-pejabat negara ngomong sama Fir'aun, Pak Fir'aun, mungkin dia mengatakan ini, kalau dibunuh semua yang laki, nanti siapa yang kerja? Mereka berpikir, kalau semua yang laki dibunuh, nanti habis generasi lelaki yang mereka sebenarnya budak yang membantu. Antum lihat piramid-piramid yang dibangun, mereka itu jamaah. Akhirnya membuat kebijakan 1 tahun dibunuh, 1 tahun dihidupkan. Nabi Harun termasuk yang lahir pada masa tidak dibunuhnya bayi-bayi laki-laki. Maka Nabi Harun hidup. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Afan Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Umur ana 19 tahun dan insyaallah ana akan segera menikah, dan mohon doanya agar Allah memberkahi kami di dunia dan di akhirat. Ustaz, syukran. Jazakallah khairan. Masyaallah. Yang penting kalau nikah muda jangan membebani orang tua. Nih anak-anak yang mau nikah muda boleh dan baik kalau mampu. Nasihat yang kedua, jangan lupa berbakti sama orang tua. Banyak ayah bunda itu nggak ingin menikahkan putra putrinya di kala muda karena takut lupa sama orang tuanya. Maka nasihat anak, kalau antum menikah, ingat sama orang tua, terus berbakti sama orang tua.
Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya istrimu bukan bidadari. Engkau akan melihat banyak kesalahan di istrimu. Dan pernikahan itu kalau bicara enaknya, mungkin enaknya cuma sebulan, 2 bulan. Setelah itu yang ada tanggung jawab. Apalagi kalau antum sudah melihat istri hamil, ya Allah, kok bisa hamil ya? Kok bisa hamil antum yang hamil. Kadang-kala ada orang kan yang nggak kepingin, dia masih kepingin senang-senang, sudah mulai dia berpikir, ya seperti itulah pernikahan. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah, ini masih ada pertanyaan, insya Allah kita jawab pada pertemuan yang selanjutnya. Ustaz, berilah saya nasihat supaya istiqamah di atas manhaj salaf ini, supaya tidak tergoda dengan syubhat. Karena lisan ini mengaku bermanhaj salaf, tapi sering tergoda dengan syubhat untuk mengambil yang enak-enaknya saja. Anak ini dengan teman-teman dan saudara-saudara yang mereka istiqamah, meskipun banyak yang mencela mereka, tapi Allah cinta sama mereka. Barakallahu fikum jamaah. Ya, ini berkaitan dengan tadi yang kita bahas. Ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Mu'ad, wasiatnya 3. Yang pertama apa? Beribadahlah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Yang kedua, kalau berbuat salah, berdosa, tebuslah dengan berbuat kebaikan. Yang ketiga, istiqamah dan berakhlak mulia. Bagaimana supaya kita istiqamah? Perbaiki iman kita. Ketika akarnya kuat, yang lainnya selesai. Antum bisa lihat Bilal bin Rabah, bagaimana Bilal itu tahan disiksa. Antum bisa lihat bagaimana Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, disiksa sampai mati, dia tetap mempertahankan akidah. Sedangkan kita ini kadang-kala memang mencari yang enak-enak, yang menyenangkan diterima, beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagian. Maka nasihat anak, antum perbaiki keimanan antum. Usahakan memiliki waktu-waktu khusus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca perjuangan para salafus saleh, para sahabat Nabi, bagaimana mereka mempertahankan keimanan dengan godaan yang dahsyat. Mungkin sebagian berpikir, oh yang sekarang ini Ustaz godaannya lebih besar daripada yang dulu. Yang dulu pun godaannya mungkin jauh lebih besar dari sekarang. Antum tidak dipukuli, antum tidak dibakar seperti Khabbab bin Arad untuk mempertahankan keimanan. Antum dikasih kebebasan melakukan ibadah, tapi godaannya adalah nafsu antum sendiri. Maka berusaha kita untuk mengontrol nafsu kita. Hada wallahu a'lam. Ustaz, suami saya 1 kali 24 jam, waktunya lebih banyak perhatian HP. Ini berlebihannya. Masa nggak tidur suami? Enggak, tapi dia bilang waktunya lebih banyak memperhatikan HP. Jika ditegur bilangnya, aku kerja buat nafkahin kamu. Anak bingung Ustaz, harus bagaimana? Mohon nasihat Ustaz. Suami saya datang. Yang pertama, buat istri, apa yang harus dilakukan? Sabar. Menghadapi suami seperti ini sabar. Jadi kalau dia mengatakan untuk nafkahin kamu, katakan makasih. Kemudian nanti duduk di sebelahnya baca Quran. Mas, biar rizkinya berkah, anak sambil ngaji mas ya. Jadi istri ngaji di sebelahnya suami. Selama kelamaan suami enak nggak pegang handphone? Aduh, masa tujuh ngaji aku pegang handphone? Artinya, Artinya istri jangan cuma teriak-teriak marah sama suaminya.
Datang di sebelah suaminya pegang handphone sambil dipijetin. Mas, boleh ngobrol sebentar? Mau nggak mau dia taruh handphone. Ada banyak cara untuk menundukkan suami. Perempuan memiliki hal itu. Cuma kadang-kala perempuan ini dia mau instan. Dia mau suami yang langsung baik. Ya enggak. Butuh waktu, butuh proses, dan engkau bisa membimbingnya untuk begitu. Dan untuk para suami, ketahuilah bahwa perempuan itu tidak hanya butuh duit. Sebelum dia menikah denganmu, dia bisa hidup tanpa nafkah dari dirimu. Perempuan itu punya rizki sendiri. Yang diperlukan oleh wanita juga perhatian. Wallahi jamaah, ada seorang anak, nih hati-hati para suami. Seorang anak menceritakan ibunya. Dia mengatakan, Ustaz, ibu anda ini suka chatting sama laki-laki. Ketika anak tanya kenapa, dia iya, ibu nggak dapat perhatian dari bapak. Kalau antum nggak perhatian sama istri antum, ada 1000 serigala yang perhatian. Nah, hati-hati. Dia tidak hanya perlu nafkah, maka tolong kita sama-sama dijaga untuk cari nafkah. Tapi bagaimana antum menjaga dia dengan cara memberikan perhatian, ngobrol sama dia, berikan hadiah buat dia. Berkaitan dengan handphone, dikasih waktu pegang handphone. Cari momen kapan handphone itu dimatikan. Mamanya habis isya udah dimatikan. Dan ada orang yang Masya Allah handphonenya 24 jam hidup, takut mati handphonenya. Biasanya orang tidur kan dimatikan handphonenya. Enggak, dia aja handphonenya hidup. Kenapa? Takut nanti kalau ada sesuatu. Ya Allah, antum jangan mau diperbudak oleh handphone. Ada, subhanallah, di handphone itu ada perintah untuk mati sendiri. Iya, ada kan? Perintahkan untuk mati sendiri, jam sekian sampai jam sekian. Dan Masya Allah, antum akan merasakan hidup yang berbahagia ketika antum jauh dari. Apa gantinya? Al-Quran. Apa gantinya? Kitab-kitab. Kadang-kadang orang sudah biasa baca, dia mau duduk sendiri nggak ngapa-ngapain, nggak enak kan? Akhirnya yang dipegang handphone. Maka usahakan ada gantinya, karena perlu ganti. Jadi ketika suami, ibu-ibu juga melihat suaminya sedang kosong sendirian, dia udah gak pegang handphone, istri sibuk ngurusin anaknya, masak di dapur, akhirnya suami balik lagi pegang handphone. Maka gimana istri? Bang, ini ada buku bagus banget, coba akan baca. Siap, sini baca. Baca suami, insyaAllah. Kalau suaminya benar, kalau gak benar ya sabar lah. Singkat cerita, sebelumnya saya pernah berpacaran, namun kami berdua sepakat untuk menyudahi hubungan ini karena takut akan dosa pada diri kami dan juga pada orang tua kami masing-masing bila ditanya oleh Allah SWT di akhirat nanti, dan kami berdua berhijrah mendapat ridha Allah SWT. Jangan pakai SWT. Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok disingkat? Nggak usah disingkat. Kalau mau disingkat, saya yang sebutkan. Kalau mau disingkat, untuk disingkat nggak apa-apa. Jadi strip. Antum tulis untuk, Masya Allah, lengkap. Maka ketika memuji Allah, itu pujian buat Allah, maka sempurnakan pujian itu. Pertanyaannya, apakah boleh Ustaz bila saya memberikan hadiah ketika dia berulang tahun dan hadiah tersebut tidak bertujuan untuk mengenang kisah lama, tetapi hadiah tersebut bertujuan untuk mengingat Allah SWT? Dan minta doa semoga di tahun depan saya mampu meminang dia dan menuju kehalalan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pertama, ulang tahun itu menandakan umur perempuan itu berkurang. Kenapa harus dirayakan? Perempuan yang ulang tahun, dia sedang mendekati kepada kematian. Kalau orang umur 61, sekarang umur 60 tahun, ketika dirayakan hari ulang tahun yang ke-61, kata dia, Pak, ini tinggal berapa bulan lagi mati. Makanya nggak perlu ulang tahun. Dan bukan dari ajaran Islam. Kalau bicara tradisi, bukan tradisi dari Indonesia juga. Kalau kita bicara ini adat, ini budaya, budaya siapa? Orang dulu jamaah, antum tanya tanggal lahirnya nggak tahu. Berapa tanggal lahirnya? Itu waktu pesawat Jepang itu datang ke Indonesia. Ya nggak urusan jamaah. Karena memang nggak peduli sama ulang tahun ini, nggak ada tradisi itu. Wallahu alam. Kemudian muncullah ya budaya Barat. Yang anak tahu itu budaya dari Barat. Nggak ada sudah. Kita Muslim nggak perlu pakai budaya mereka. Kita pakai budaya umat Islam. Terus hadiahnya apa Ustaz? Kalau mau ngasih hadiah buat temannya, kasih hadiah waktu Idul Fitri, waktu Idul Adha, waktu momentum-momentum yang memang kita disyariatkan untuk berbahagia. Tapi kalau hadiah itu bisa membuat dia mengingat antum kembali kepada masa-masa lalu, jangan. Karena masa-masa itu masa-masa dosa. Pada waktu mungkin antum berpacaran, keluar berduaan sama dia, ya naudzubillah. Terus bagaimana Ustaz supaya hubungan ini tetap terikat? Antum datang ke rumahnya, sampaikan kepada ayahnya, ketika sampai waktunya rumah yang pertama anak akan datangin rumah ini insyaallah. Pokoknya jangan pindah. Ya, kalau pindah mau datang kemana dia jawab? Ada yang sampaikan kepada keluarganya bahwasanya memang antum niat. Tapi kalau antum sudah bulan datang ke orang tuanya, boleh enggak anak lamar sekarang, nikahnya 2 tahun lagi? Ya, artinya kalau boleh jangan. Kalau diterima enggak apa-apa. Mulai dia lihat antum mau kuliah. Lulus kuliah, pintunya selalu terbuka buat antum. Kita tunggu. Kalau cuma janji, bisa jadi ada orang lain melamar, diberikan kepada orang lain. Tapi kalau sudah dilamar, ya sudah selesai. Kalau bisa akad nikah juga. Boleh akad nikah. Anak akad nikah sekarang jadi istri anak, tapi anak baru akan masuk ke rumah ini 2 tahun lagi. Ketika anak sudah bisa mengadakan walimah, insya Allah anak punya rezeki. Boleh seperti itu. Seperti pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Nggak langsung digaulin Aisyah. Seperti itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, anak punya saudara dekat yang bekerja di lembaga ribawi dan sudah tahu hukum dan siksa dan azabnya, tapi dia takut sekali buat ninggalin pekerjaannya karena takut nggak dapat pekerjaan lagi dan takut orang tuanya marah. Bagaimana cara menasehatinya? Padahal dia sering kena masalah hidup, sering ketipu ratusan juta, sering hidupnya bermasalah. Lalu sudah jauh dari kekajian, lalu sekarang dia semakin nyaman dengan pekerjaannya dan terlelap dengan dunianya dan sudah lupa akan azab Allah. Barakallahu. Allah jemaah. Allah dalam Al-Quran Karim mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada apa? Kepada zikrullah, kepada apa yang Allah turunkan dari kebenaran dalam Al-Qur'anul Karim.
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Dan agar mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab yang sebelumnya, yang mereka menunda-nunda untuk menjadi orang baik. Nanti aku akan berubah, nanti aku akan tinggalkan, nanti sampai hatinya tertutup, keras hatinya. Udah gak ada manfaat ketika keras hatinya untuk dikasih nasihat. Maka kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kalau bicara semua analia yang bekerja dalam lembaga ribawi ini, ketika mau keluar selalu yang dipikirkan adalah masalah ekonomi. Bagaimana nanti anak kerja apa nanti? Bumi Allah ini luas. Antum belum pernah di perut ibu antum, dan antum belum bekerja. Antum juga belum bisa berdoa ketika itu rezeki sampai ke antum. Sekarang ketika antum sudah bisa beribadah, sudah bisa berusaha, sudah bisa berdoa, tidak yakin sama Allah Jalla Jalaluhu. Dan resiko orang yang hijrah akan diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu, kebenaran hijrahnya. Apakah para sahabat Nabi ketika mereka hijrah, mereka jadi lebih kaya hidupnya? Suhaib Ar-Rumi, orang kaya di kota Mekah, ketika dia mau hijrah, dia dihadang oleh orang-orang musyrikin. Suhaib dengan pedang dan anak panah, dengan busur, dia mengatakan kepada orang-orang musyrik, kalian tidak akan bisa mendekatiku, dan kalian semua tahu aku adalah ahli pemanah yang handal. Aku akan letakkan setiap anak panah ini di leher kalian saja bersatu. Kemudian setelah habis anak panahku, aku akan gunakan pedangku sampai pedang ini patah untuk menghadapi kalian. Apa kata orang-orang musyrikin? Suhaib, engkau tahu dulu engkau masuk ke kota Mekah ini miskin, kemudian engkau jadi kaya raya, sekarang engkau akan pergi membawa kekayaanmu. Oh, kata Suhaib, masalahnya fulus. Gimana menurut kalian? Kalau semua hartaku aku tinggal, aku berikan kepada kalian, kalian biarkan aku hijrah ke Madinah? Kata mereka, nah. Kata Suhaib, hartaku ada di tempat ini, silahkan kalian nikmati semua itu. Berangkat Suhaib. Kejadian itu nggak ada yang tahu kecuali Suhaib dengan orang-orang musyrik. Tapi Allah tahu dan menyaksikan. Ketika sampai kota Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rabiha al-bay' ya Suhaib, perniagaan yang menguntungkan yang telah engkau lakukan wahai Suhaib. Semua harta yang ditinggalkan untuk hijrah ke kota Madinah. Dapat apa di kota Madinah? Tidak ada kata Allah. Tapi kata Nabi SAW, rabihal bay' wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan ada di antara manusia yang membeli dirinya atau dia jual dirinya kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan keridhaannya. Dijual. Harta ini memang akan ditinggal, nggak sekarang besok akan ditinggal. Kenapa kita ribut dengan harta itu? Dan kita tidak akan mati sampai rezeki kita selesai. Kita selalu dengar kamu dikejar oleh ajalmu. Ya, rezeki pun mengejarmu seperti ajal mengejarmu. Untuk pernah lihat ada orang sakit parah di rumah sakit, subhanallah, tahu-tahu dia sehat, seger jamaah, keluarganya bahagia, masya Allah, bapak udah sehat. Bapak kepingin apa? Bapak kepingin rujak cingur. Oh iya Pak, datang kan rujak cingur, kasih rujak cingur, mati. Rizki yang terakhir itu rujak cingur. Dia gak akan mati sampai rizkinya masuk semuanya. Terus kita gak yakin. Wallahi jamaah, Imam Syafi'i mengatakan, dia mengatakan aku gak peduli dengan urusan rizki. Rizki itu akan datang kepadaku walaupun dia berada di dasar lautan jamaah. Kalau rizkiku akan sampai ke sini, ya kita berusaha bekerja dan yakin sama Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian memang ada orang yang tadi ketika dikasih peringatan, dikasih musibah macam-macam, tapi dia nggak sadar. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, apa yang Allah lakukan? Kami bukakan buat mereka pintu segala kenyamanan, pintu segala kenikmatan. Hatta idza farihu bima utu, sampai tatkala dia bergembira dengan apa yang didapatnya, dengan apa yang diraihnya, akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Kami cabut nyawanya dalam kondisi dia enggak siap. Kalau orang yang dicabut nyawanya dengan sakit jamaah, mungkin dia taubat. Ya Allah, tapi ada orang yang dikasih sama Allah tabrakan mati belum sempat taubat. Maka sampaikan kepada saudaramu sambil didoakannya, semoga dia bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doakan saya dapat jodoh yang terbaik. Doa ini bicara akhlak sama akidah, jodoh. Doakan saya supaya berakhlak mulia, berakidah yang kokoh dan kuat. Itulah jamaah. Kita itu memang doanya kalau nggak jodoh, rizki. Jodoh, rizki. Tolong dirubah. Ingat dengan Fudail bin Iyad atau Abdullah bin Mubarak, ketika dia berdoa minum air Zam-Zam, dia mengatakan fa inni asyrabu bi dhama'i yaumil bahsyar. Ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Kita doa cuma minta sehat, minta supaya awet muda, kuat. Coba ya sama, yang kita minta itu harus melampaui dunia ini. Karena sesukses apapun antum di dunia, antum akan tinggalkan. Nah, ada pertanyaan yang mungkin sudah dijawab. Ustaz, awal ini pecinta game, tapi anak sudah niat berhenti. Padahal anak ingin setiap sholat bisa menangis. Mohon pencerahannya Ustaz. Kalau jamaah game ini memang membuat orang candu. Ada orang yang alhamdulillah nggak suka game. Alhamdulillah. Dulu orang main game itu terbatas waktunya dan tempatnya. Karena masih ingat dulu Jember itu kalau mau main game, teman-teman harus berangkat ke mall. Ada salah satu mall yang berjalan kaki, mereka main pakai koin, masukkan koin, habis selesai. Sekarang nggak bisa berhenti karena gamenya itu ada di tangan dia. Sebagian di kamar mandi main game. Iya, ini penyakit. Terus bagaimana supaya berhenti? Yang pertama, tekad yang kuat. Bagaimana menguatkan tekad ini? Coba antum berpikir, anak dapat apa dari game ini? Ketika seorang tahu dengan bahayanya sesuatu, kemudian mudaratnya sesuatu, jadi dia bisa, ya Allah, karena harus tinggal. Ketika tekad antum sudah kuat, mulai antum ambil langkah-langkah praktis. Jadi bukan hanya dia. Apa contohnya? Ya, handphonenya, kalau handphone itu yang membuat antum main, handphonenya serahkan kepada orang tua. Ayah, titiplah handphone ini, kasihkan ke anak kalau sore aja. Maghrib tolong diambil aja, tolong diambil. Agar kita berusaha untuk melatih diri kita. Setelah itu, orang itu butuh pengganti. Kita melihat anak-anak main game, anak-anak nonton kadang-kadang. Kenapa? Karena dia nggak punya aktivitas.
Orang tua kadang-kala memang dia yang memberikan handphone kepada anaknya, ngasih game kepada anaknya, karena kata dia, Ustaz, kalau anak-anak kasih handphone, alhamdulillah Ustaz, nggak keluar rumah, nggak ganggu. Tapi anti sedang merusak. Di pojok sana anak itu sedang hidup di dunia yang berbeda. Maka orang tua kasih ganti. Gantinya apa? Antum kasih ganti dengan olahraga. Beli apa tali itu? Skipping. Antum skipping sampai capek. Tidur terus lama. Karena orang itu punya energi yang kalau tidak dikeluarkan, dia akan cari tempat keluar sendiri. Maka keluarkan hal itu. Dulu jangan subhanallah, anak masih ingat ketika anak SD itu, kita itu nggak ada urusan main game. Habis isya biasanya malam Ahad itu kita main apa, benteng-bentengan. Oh, lari sana, pukul tetek sampai rumah tidur sudah jemaah. Apa kuda-kudaan? Oh ya, kuda-kudaan, jangan jadi kuda sungguhan. Nah, artinya harus ada ganti. Di rumah orang tua yang punya duit sesuatu. Mamanya dia kasih anaknya, anak ini perlu permainan, kasih pingpong. Pingpong Ustaz, nggak ada lawannya Ustaz. Sekarang lawannya robot. Ada alat pingpong yang bisa keluar sendiri itu ya, sampai anaknya nangis sudah main pingpong. Artinya bikin dia bermain gitu Ustaz. Bikin dia bermain. Bismillah Ustaz. Pernah anda dengar hadis tentang larangan potong rambut dengan model koza? Yang anda katakan bagaimana model potongan rambut koza itu Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, koza ini jamaah memotong sebagian rambut, membotak sebagian rambut, dan membiarkan sebagian lain. Dulu waktu kita kecil itu ada yang rambutnya sisa di sini. Enggak, anak-anak kecil-kecil biasanya itu dilarang sama Nabi SAW, karena itu perbuatan orang-orang ajam. Kita dilarang untuk meniru mereka. Dan ketika antum potong rambut antum, tanyakan kepada diri antum, antum mau meniru siapa? Kita itu dilarang meniru orang-orang kafir. Kita itu dilarang untuk meniru binatang. Maka tolong antum, dulu itu musim ya, kalau kita lihat model rambut ini kan berubah terus ya. Nanti ada model rambut gondes, dulu gondrong, besok, terus ada apa lagi, modelnya berubah terus ya mah. Ternyata kiblatnya itu barat. Apa yang baik di barat dipandang oleh orang-orang di timur baik. Antum salah. Sampai ada seorang syekh melihat pemuda-pemuda rambutnya itu ya koza ya, seperti Marines, tentara marinirnya Amerika yang menguasai Irak sana, kan selalu mereka rambutnya kayak gitu. Mereka berpikir Amerika bisa menang itu karena rambutnya seperti itu. Jadi kalau rambut anda seperti ini, anda bisa menang juga aja. Bukan urusan dengan rambut ya. Maka tolong tirulah orang-orang yang baik. Ketika antum ke tempat salon cukur rambut itu, kan ada gambar-gambarnya. Antum lihat mau yang kayak mana, antum itu wajah antum nggak sama dia. Itu orang bercukur kayak apa, ganteng dia mah. Jadi antum jangan mau dibodoh-bodohin sama apa, sama tukang cukur itu. Lihat gambar itu sebenarnya, antum punya wajah yang cocok rambut antum seperti apa, antum tahu. Maka jangan niru-niru. Kadang-kadang subhanallah ada perempuan-perempuan yang subhanallah, anak kadang-kadang lihat perempuan, lihat rambutnya di belakang, ya Allah, rambutnya coklat ke kuning-kuningan. Ketika melihat wajahnya tidak pantas. Orang
Subhanallah. Ini karena dia mau niru orang-orang barat sana. Mereka Allah kasih wajah seperti itu, kulit seperti itu, bola matanya seperti itu, dikasih rambut pirang. Ketika antum orang Indonesia yang cocok, ya udah kayak gini. Sampai anak ketika di Madinah, anak punya teman-teman dari Bosnia, rambutnya pirang, yang hitam hampir enggak ada. Ketika itu rambut anak panjang dan rambut anak itu, dia ngomong, Syafiq kok bisa rambut ente hitam? Kata dia. Loh, orang Indonesia semua hitam mana mau? Artinya yang barat ternyata kepingin hitam jemaah. Kok kita kepingin kuning kan? Ya Allah jemaah. Antum lihat kuda? Nah, sebagian kuda pantas warna buntutnya kuning pantas, tapi kita jangan niru itu gitu. Maka tolonglah sesuaikan, jangan niru-niru mereka, sesuaikan dengan diri kita sendiri. Jadilah diri antum sendiri. Ketika cukur rambut, ada larangan-larangan dalam Islam, ya tinggalkan hal itu. Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir jemaah. Ada teman saya non-muslim kebetulan membuka aib saya ketika ada pemilihan ketua organisasi yang saya merupakan salah satu calon ketua. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan Ustaz? Di satu sisi saya ingin mengingatkan, di satu sisi saya ingin langsung memaafkan dia. Alhamdulillah, seorang muslim itu pandai memaafkan. Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Jadi memaafkan dan memperbaiki. Sekarang antum lihat nih orang non muslim atau ingin memaafkan dia, nah silahkan. Tapi apakah dengan antum mendiamkan dia, antum memperbaiki dia? Tidak. Antum perlu datang kepada dia ngomong, nah, karena memaafkan apa yang antum lakukan karena sebagai muslim diperintahkan untuk memaafkan. Tapi dalam agama sampaikan kepada dia bahwa kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang dan tidak boleh membongkar aib orang lain. Dan kalau engkau melihat aku melakukan kesalahan, nasihatilah, bukan dengan menyebarkan kepada orang lain. Diajar agama. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini dia melihat keindahan Islam dan mudah-mudahan dia masuk Islam. Jemaah rahmatullah, pertanyaan lainnya wallahu a'lam kapan dijawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar yang saya sampaikan dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.